saya sarankan sebelum Anda kirim remitansi ke Indonesia, minta keluarga di Indonesia, siapapun dia, anak, ibu, bapak, untuk membuka rekening. Jangan biarkan mereka menerima secara cash, karena itu tidak mendidik. Nama saya Desi Rutten, saya senior ekonomis dan juga senior fellow di Regional Studies Association di Inggris. Saya juga seorang scientist dan seorang businesswoman di Belanda, dan saat ini hampir 25 tahun saya tinggal di Eropa, di Inggris, dan bekerja di Schengen, dan akhirnya menetap di Belanda. Remitansi merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting. Tidak kalah pentingnya dengan sektor pariwisata, karena bila kita melihat dari segi APBN di Indonesia, remitansi ini menyumbangkan 10% untuk APBN di Indonesia ya. Secara makro sendiri, remitansi ini penting sekali untuk menguatkan ekonomi suatu negara, sehingga bisa eradicate poverty, artinya menghilangkan kemiskinan, kemudian membantu pertumbuhan negara kita, growth of economy gitu ya. Cara meso itu artinya menengah, itu juga meningkatkan pembangunan di segi regional. Dalam hal ini pembangunan di provinsi-provinsi di Indonesia. Secara mikro, ini efeknya langsung ke keluarga maupun domino efek yang lain. Dan dari segi kalau misalnya satu keluarga sudah mapan, ini akan menjalar ke keluarga lain, bahkan misalnya satu kampung mapan semua. Sehingga ekonomi dari yang keluarga mapan, satu kampung, satu kecamatan, satu kelurahan, satu kabupaten, sama-sama satu provinsi. Tiap-tiap provinsi kalau kuat, ekonomi nasional juga akan kuat. Terutama yang pertama itu yang sangat dominan itu pengiriman uang untuk edukasi. Kemudian yang pengiriman uang untuk biaya berobat, untuk family members, ada yang sakit. Kemudian yang ketiga itu untuk membangun rumah misalnya. Nah yang keempat ini yang bagus sekali, yaitu untuk modal. Jadi capital, source of capital, modal untuk berwira swasta. Sayangnya kebutuhan di Indonesia itu bagi orang yang melakukan remitansi itu hanya terbatas pada kebutuhan basic aja, sandang, pangan, papan. Nah kalau bisa, kalau sudah sandang, pangan, papan yang tercukupi, gunakanlah modal dari remitansi migran yang ada di luar negeri itu untuk capital membangun wirausaha. Juga bisa berharap ya, Anda memilih remitansi ke Indonesia itu ada dua channel juga. Anda bisa mengambil secara cash, jadi cash pickup, dan juga bisa menggunakan secara bank deposit. Selama 15 tahun terakhir, banyak juga non-financial bank institution, jadi itu adalah MTO, bahasa Indonesianya Money Transfer Operator, itu seperti Western Union, atau seperti Wise, atau seperti Small World. Remitansi itu bukan formal payment ya, sehingga kalau menggunakan money transfer operator, Anda diharuskan untuk mematuhi compliance. Compliance itu artinya peraturan-peraturan yang harus Anda ketahui, dan itu Anda akan ditanya uang dari mana dan uang digunakan untuk apa, karena remitansi ini sistemnya sangat rentan terhadap dua financial crime. Jadi satu AML, anti money laundry, jadi cuci uang ya. Banyak perusahaan-perusahaan atau orang-orang individual yang menggunakan jalur remitansi ini untuk misalnya human trafficking, misalnya untuk terorisme, misalnya untuk drugs dan lain-lain ya. Dan yang kedua yang sangat penting itu combat financial crime untuk terorisme. Pertama itu yang sangat penting membuka rekening, kemudian menggunakan mobile phone, gampang, jadi nggak usah harus ke banknya. Semua itu seharusnya udah ada, cuma kitanya mau nggak. Dan saya mohon bagi Anda yang mengirim dari luar negeri ke Indonesia, usahakan agar mereka membuka account dulu. Karena kalau nggak membuka account, jangan harap ini akan sustainable. Saya sarankan sebelum Anda kirim remitansi ke Indonesia, minta keluarga di Indonesia, siapapun dia, anak, ibu, bapak, untuk membuka rekening. Jangan biarkan mereka menerima secara cash, karena itu tidak mendidik. Karena
seperti yang saya bilang, nilai remitansi ke Indonesia itu bahkan jauh lebih besar dari nilai pariwisata. Mengapa ini tidak dianggap serius dan mengapa kita masih malu membuat remitansi ini menjadi salah satu domain yang setidaknya lah menghiasi headline-headline newspaper di bidang bisnis Indonesia.